atau cair jenuh. Lalu berubah, ya, dipanaskan lagi, dia berubah fase menjadi uap jenuh. Suhunya tetap. Nah, panas yang terjadi di sini panas laten, ya kan, berdasar termo panas laten. Karena panas hanya dari perubahan suhu, perubahan fase. Nah, lalu baru. Nah, proses yang ada distilasi itu adalah saturated liquid dan saturated vapor. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat neraca massa total ini, ya, sampai bawah. Ini. Maka neraca massa total itu B+D. Neraca komponennya FZF, DXV, DXD. Misalnya 40% etanol dari 100 mol campuran etanol per air. Maka ini ZF-nya 0,4. Ya. Misalnya BXV berapa? Oh, ini ingin di atasnya etanol 99%, ya XD-nya 0,99. Di bawahnya ingin etanolnya 1%, berarti ya 0,01. Misalnya gitu. Nah, kalau neraca panas kita lihat F punya panas masuk, ya, sama dengan bottom product punya panas keluar, distilat keluar punya panas, lalu ada panas yang dibutuhkan di kondensor, ya, dan atau ada panas yang dibutuhkan di reboiler, ada panas yang dikeluarkan di kondensor, gitu ya. Jadi positif. Kenapa kok ini main? Nah, karena kalau ini tandanya positif, karena di kondensor itu dia keluar panas, jadi kalau ini reboiler dia memasukkan panas, ya, sistemnya bertambah panas. Nah, diagram entalpi komposisi kemarin Ibu sudah berikan contoh diagram etanol kemarin. Ada T, E, Y, HL, HV. Datanya ini kemarin sudah kita berikan, ya, contoh ini. HL itu adalah entalpi saturated liquid. Nah, HL itu bisa dicari dari rumus ini. Ini menurut Treiber, ya, definisinya ini. HV itu saturated vapor, dicari dari rumus ini atau rumus ini. Nah, kalau HV-nya ditulis seperti etanol air, HV-nya ditulis dihitung dari ini, HL plus lambda. Kan memang ini HL plus lambda, ya. HL di sini plus lambda jadi HV. Ya. Nah, atau dari sini, ini untuk amonia air. Kapan sih? Nanti kita akan menggambar kalau untuk amonia air bagaimana, kalau untuk etanol bagaimana. Sengaja Ibu mengambil contoh etanol air dan amonia karena kalau amonia itu HV-nya dihitung pakai rumus ini, kalau etanol itu pakai rumus ini. Oke. Nah, kita nanti akan menghitung metode Ponton-Savarit dan metode Mekeptil. Kita akan belajar untuk biner dulu, metode Ponton-Savarit dan metode Mekeptil. Nah, kita akan membuat kurva itu dua. Yang satu kurva komposisi, yang satunya kurva komposisi entalpi. Kurva komposisi entalpi, satunya
komposisi. Yang pertama, kita akan menggambar diagonal, lalu kurva kesetimbangan ini. Kurva kesetimbangan ini adalah X versus Y. Ya. Ini digambar X versus Y. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Ya, dapatlah nanti titik-titik ini, kurva ini. Yang ini namanya kurva setimbang. Yang ini namanya diagonal. Ya. Terus yang ini, nah ini apakah bisa ini kalau tidak luring gitu loh. Yang ini XY, di sini XY. Yang ini entalpinya, ya entalpi. Nah, yang sini HL versus X. Yang ini HV versus V. Nah, kalau seperti amonia, HV-nya dicari pakai rumus ini, pakai rumus yang ini, yang atas, maka gambarnya ini HV versus Y. Tapi kalau seperti etanol, yang rumus HV-nya dari sini, maka gambarnya HV versus X. HV versus X. Kalau HL versus X-nya sama, baik amonia, baik etanol sama. Tapi kalau etanol karena dicari dari ini, HV versus X, karena ini dasarnya adalah HL. Tapi kalau dicari pakai rumus ini, HV versus Y, karena dasarnya Y. Oke ya, adik-adik ya. Nah, ada dua metode, Ponton-Savarit dan metode Mekeptil. Kalau metode Mekeptil hanya separuhnya aja ini, hanya kurva komposisi. Tapi kalau metode Poncon itu komposisi dan komposisi entalpi. Jadi kalau Ponton-Savarit itu menggambarkan kurva komposisi dan kurva komposisi entalpi. Nah, sekarang bagaimana cara mencari banyaknya plate? Karena tugas kita di sini hanya mencari banyaknya plate. Nanti di PAP diteruskan, gitu ya. Karena sebetulnya OTK, ini dulu masuk OTK, itu adalah 12 SKS. Ya, terus kita pisah-pisah. Ada yang mekanik, itu 3, ini yang difusional 5, harusnya 6, tapi kemarin harus ditekan untuk memberi ruang mata kuliah fakultas, ada teknopreneurship, ada apa, kita ngalah dikurangi jadi 5, lalu ada lagi PAP, gitu ya. Sebenarnya itu satu bagian, cuman dipecah-pecah, gitu ya. Oke. Bukunya juga satu, nah, bukunya satu. Ini kita dengan Ponton-Savarit. Nah, saya tidak membawa adik-adik langsung enriching stripping, tapi saya bawa separuh-separuh dulu. Ya. Misal, metode Ponton-Savarit untuk seksi enriching, bagian atas umpan. Ini ya, bagian atas umpan, gambarnya kan begini kan. Ini separuh, umpannya dari bawah. Seksi enriching, umpannya mesti uap, karena dari bawah naik ke atas. Ini plate 1, plate 2, N-1, N, gitu ya. Ini keluarnya V1, YV1, HV1,
kondensor, akumulator terbagi dua, direfleks dan diambil sebagai distilat. Ini ya, fasanya harus uap jenuh karena dia seksi enriching. Kondensornya ada kondensor total dan kondensor parsial. Ini ya, misal ada titik campuran A dan B, yang titik didih rendah itu A, yang tinggi itu B. Nih kondensor total, kondensor yang dapat mengembunkan seluruh uap. Ya, kalau mengembunkan seluruh uap, berarti komposisi di sini sama dengan komposisi di sini, sama dengan komposisi di sini. Misal di sini ada A 50%, di V ini ada A 50%, ya, A 0,5. Karena semua diembunkan, ya, diembunkan terus dibagi dua, maka di sini juga A-nya 0,5. Ini juga A-nya di sini 0,5. Jadi kalau di uap ini ada dikasih gula 1 sendok, lalu diembunkan, maka rasa manis di L0, rasa manis di D, dan rasa manis di V itu sama. Ya, ini kalau kondensornya total. Jadi YV1, XL0, XD harganya sama. Ya, harganya sama. Kondensor parsial adalah kondensor yang tidak dapat mengubah seluruh uap yang masuk kondensor menjadi cair. Ya, membungkam sebagian uap yang masuk. Jadi hanya sebagian. Nah, gambarnya satu gini. Jadi uap ini diembunkan sebagian, sebagian masih uap. Kalau di sini ada 0,5, maka di sini A tidak 0,5. Orang tidak semua diembunkan, di sini juga A tidak 0,5. Akan berbeda. Jadi Y1 di sini komponen A, komposisi A di sini, komposisi A di sini, komposisi A di sini tidak sama. Ini bedanya. Kapan kita menggunakan kondensor total dan kondensor parsial. Nah, kalau kondensor parsial itu kan satu ideal state. Jadi yang keluar ini F dan D ini berkesetimbangan. L dan D ini berkesetimbangan. Jadi bisa dianggap ini menjadi distilasi satu tahap. Yang untuk reboilernya toh, yang untuk kondensor parsial toh. Ini satu stage. Ya. Sama dengan satu stage. Jadi kalau menara distilasi nanti pakai kondensor parsial, maka jumlah stage-nya harus ditambah 1. Gitu. Ya. Jadi nah, ini gambaran satu tahap kemarin, down comer, liquidnya ada wear, tumpah, itu kemarin. Lalu uapnya naik ke atas. Di sini bertemu kontak, setelah setimbang, ya, maka uapnya naik sebagai uap jenuh, cairan turun sebagai cair jenuh. Cair jenuh dan uap ini berkesetimbangan. Ya, kemarin seperti itu kemarin. Sekarang neraca massa di satu ini. Nah, ini di yang merah ini ya. Neraca massa yang merah. Ini V1 masuk, keluarnya D dan L0. Ya. Jadi V1 sama dengan L0 plus D. Nah, ini. D
V1 L0 plus D. Ya. Komponennya V1 YA1 L0 XaL0 karena tadi berdasarkan yang volatil, yang A lebih volatil atau lebih mudah menguap, maka kita pakai komponen yang lebih mudah menguap. Ya. D XAD D. Neraca panasnya, coba kita lihat di merah tadi, neraca panasnya, ini HV1 masuk, keluarnya ada QC, ada HL0, ada HD. Yang merah, yang lingkar merah. Ya. Ini ada V1, HV1, L0, HL0, plus DHD, plus min QC. Ya. Nah, ada reflux yang dikembalikan ini. Ini kan ada reflux yang dikembalikan. Nah, keluar dari kondensor ini terbagi dua ya, L0 dan D. Perbandingan dari L0 dibanding D yang dikembalikan dibanding yang diambil hasil itu disebut rasio reflux. Ya, jadi R. Harga rasio reflux. Rasio reflux adalah L0 per D. Jadi persamaan tadi V1 L0 per D saya bagi D semua. Terus D-nya saya kalikan sini menjadi V1 R plus 1 kali D. Ini ya. Lalu kita lihat bagian yang hijau. Nah, ini yang hijau ya. Masuknya apa ini? F, Vn plus 1, keluarnya Ln dan D. Tapi untuk panasnya Vn plus 1, keluarnya HLN, HD, dan QC. Nah, ini neraca panas yang garis hijau. Masih bisa didengar adik-adik? Halo, masih bisa? Neraca massa ini cukup jelas? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Ya. Nah, ini yang garis hijau tadi Vn plus 1, Ln plus D. Ya. Lalu Vn plus 1, YA karena punyanya A, N plus 1, Ln, Xn, D, XD. Neraca panasnya ada dari kondensor, ya, mengeluarkan panas. Ini, jadi ada ini persamaan ini ya. Nah, kalau di dalam menara distilasi Concon Savarit ini mengacu pada equimolar overflow. Jadi total mol di setiap plate itu dianggap sama. Karena kecepatan menguap sama dengan kecepatan mengembun atau keseimbangan kemarin. Jadi karena kita memakai hukum dasar keseimbangan, di mana kecepatan menguap sama dengan kecepatan mengembun, maka berlaku hukum equimolar overflow. Gitu ya. Nah, berarti ini kan tadi Vn plus 1 sama dengan Ln plus D. Vn plus 1 sama dengan yang garis biru tadi, Ln plus D. Ini ya, ini. Nah, kalau saya buat Ln dikurangi D, dikurangi Vn plus 1, seperti ini harganya akan tetap terus. Selisih mol di embun sama selisih mol, selisih loh ya, selisih mol dalam mol ya, ini akan tetap. Ini yang kita beri lambang delta. Ya, jadi delta. Ini karena berlaku hukum
net flow tadi, cumular overflow. Ya. Nah, kalau gitu secara matematik bisa saya gambarkan dalam bentuk garis. Garis ln, garis delta, ya, jumlahnya akan ada di tengah. Aritmetika. Kan, moga-moga masih ingat aritmetika. Jadi kalau dalam suatu garis, jumlah itu akan ada di tengah dari batas titik tersebut. Ini kita punya garis. Garis inilah yang dinamakan garis operasi. Ya, garis operasi. Lagi sekarang, Pn plus 1, Ln plus D, ini delta. Ya. Lalu saya buat komponennya, X delta. Saya buat neraca panas Pn plus 1, Hvn plus 1, Ln, HLN, DHD atau delta H delta. Ya. Sekarang kalau N-nya 0, N-nya 0, maka V1 HV1 min L0 HL0 sama dengan DHD plus min QC. Gitu ya. Nah, selisih ini V1 V1 ini kan delta H delta kan. Kalau ini N-nya 0, ini kan V1 HV1 HL0 ya, L0. Ini delta H delta. Yang di sini masih DHD min plus QC. Ya, yang neraca panas ini. Yang neraca panas garis hijau. Ya. Ya. Ini. Nah, kalau saya bagi delta, maka dia dengan delta harganya sama ya. Jadi tinggal H delta, ini min QC per delta. Jadi delta HD plus QCD, min QCD. QC itu adalah beban panas yang dikeluarkan kondensor setiap waktu, sedang QCD itu beban panas yang dikeluarkan kondensor setiap pon disilat, setiap LB disilat. Maka satuannya juga berbeda. Ya, kita dapat ini. Lalu tadi P1 HV1 L0-nya saya tarik sini. P1 kan L0 per D. Saya ganti, lalu saya bagi D ini. Nah, ini kan L0 per D kan reflux. Ya. Ini juga reflux. Maka reflux itu selain L0 per D bisa dihitung juga dari neraca panasnya seperti ini. Rumus dari reflux. Nah, rumus-rumus ini akan kita aplikasikan di dalam grafik. Ya. Kenapa Bu? Katanya sekarang distilasi itu udah pakai HISIS, pakai software. Kenapa kita harus belajar yang metode garis? Metode garis ini adalah konseptual yang Anda harus pegang. Kalau HISIS, Anda nggak pegang konseptualnya, Anda cuma bisa menjadi memasukkan angka keluar angka. Anda tidak bisa menganalisa angka yang keluar itu betul atau salah, karena Anda nggak tahu konsepnya. Nah, konsep-konsep ini akan kita terapkan di dalam metode garis. Setelah metode garis Anda dapat, barulah nanti kita belajar dengan software. Jadi ini memang harus diterima dulu metode garis, karena supaya konseptual Anda terbangun. Ya.
Kalau Anda terbangun konsepnya, itu di pabrik nanti alat yang dihadapi seperti apa, itu tetap bisa, tinggal belajar sedikit lagi. Tapi kalau konsepnya Anda nggak pegang, alat di pabrik itu ganti, maka Anda nggak bisa lagi. Gitu. Ya, jadi ini dari neraca massa dan neraca panas didapat persamaan ini yang akan kita aplikasikan ke grafik. Oke, apakah dari neraca massa, neraca panas tadi ini bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan adik-adik? Belum ada, Bu. Belum. Oke. Saya akan lanjutkan bagaimana mengaplikasikan persamaan-persamaan ini ke metode grafik, tapi dengan satu kasus. Karena kalau tidak dengan satu kasus, maka sulit menggambarnya. Ya. Oke, saya berikan contoh satu kasus. Ya, maka saya suruh bawa kertas grafik karena kita memang mau menggambar kayak gini. Ya. Ini kemarin data yang kita dapatkan dari grafik tadi ya, kemarin ya. Grafik kita baca, dapatnya ini. Campuran uap sebanyak 100 mol per jam. Campuran uap. Memenuhi enggak seksi enriching? Memenuhi. Seksi enriching umpannya harus uap, karena harus naik ke atas. Mempunyai kandungan NH3 0,4, kandungan air 0,6. Ini didistilasi dalam suatu menara distilasi yang terdiri dari enriching column, hanya bagian atas, di mana dilengkapi dengan sebuah kondensor total. Kondensornya total. Dimasukkan dari bawah menara pada tekanan 100 PSI sebagai tekanan operasi dan pada kondisi uap jenuh. Ya, fasenya uap jenuh. Disilat hasil atas dikeluarkan dari kondensor total dan mempunyai 0,9 mol fraksi. Ya, jadi fraksinya 0,9 mol fraksi. Nah, lalu cairan yang diimbunkan dari kondensor total tersebut dikeluarkan sebagai hasil destilat dan dikembalikan ke dalam menara sebagai cairan reflux. Nah, 85% dari amonia yang diumpankan, maksudnya yang 0,4 dari F dari 100 pon mol per jam, ya, berarti 40 pon mol per jam, itu 85%-nya itu harus berada di distilat, berada di 0,9 mol fraksi ini. Ya, ini keinginan, ya, keinginan mana. Lalu hitung jumlah stek kesetimbangan yang diperlukan dalam perbandingan ini. Kenapa Bu harus ngitung stek kesetimbangan? Karena kita ngitung menara tinggi menara distilasi hanya dari itu, dari steknya. Jumlah stek itu akan menentukan tinggi menara distilasi. Ya. Hitung beban kondensor. IC, berapa panas dari kondensor yang dikeluarkan. Nah, ketiga, setelah menara tersebut selesai dibangun,
Ini kan orang punya keinginan, Anda dapat hidung ini terus dibangun. Nah, ternyata bahan bakunya itu nggak ada yang 0,4. Bahan baku yang 0,4 habis. Bahan bakunya tinggal yang 0,2. Nah, pertanyaannya, apakah menara yang sudah dibangun ini bisa digunakan? Ini real ya. Real seperti di Chandra Asri. Jadi Chandra Asri itu biasanya kapasitasnya itu absorber dan distilasinya itu untuk 30 ton. Tiba-tiba permintaan asam asetat naik. Dia kan jual asam asetat. Permintaannya naik menjadi 50 ton per tahun. Apakah terus alatnya nggak bisa dipakai, dibongkar, gitu? Nggak bisa dipakai, harus dengan alat itu. Jadi dia kapasitas 30 ton per tahun, didesain juga untuk kapasitas 30 ton per tahun, tiba-tiba kapasitas berubah 50 ton per tahun, alat itu harus dipakai. Gimana cara ngaturnya? Ini nanti jadi tugas Anda. Di Chandra Asri itu semua ininya juga banyak alumni kita. Jadi ketika gimana? Dia mengambil langkah tetap itu digunakan dengan cara itu didekatkan. Jadi lebih banyak didekatkan. Jadi hanya tren yang diakali tambah gitu ya. Nah, ini juga sudah dibangun menaranya, tapi bahan baku yang 40% itu enggak jual lagi, udah enggak ada. Yang ada bahan baku yang 20%. Nah, bisa enggak menaranya dipakai? Ini juga yang sering terjadi di Pertamina. Sumurnya tadinya waktu masih bagus, itu menghasilkan metan dan propan itu cukup besar. Tapi setelah sumur itu tua, itu propan dan metannya itu rendah. Nah, apakah terus alat-alat di Cilacap, di mana Pertamina Balongan itu harus nggak digunakan semua, sudah ganti alat? Enggak, tetap bisa digunakan walaupun bahan bakunya sudah nggak masuk kriteria waktu desain. Nah, ini pertanyaannya. Berikan ini. Sebetulnya ini membaca dari grafik yang kemarin, ya. Grafik kemarin dibaca X, Y, HL, HV. Tapi ini sudah Ibu bacakan. Ibu bacakan. Ini datanya keseimbangan ini. Ya. Nah, sekarang kita mulai analisa dulu. Ini diketahui BXB, LB ya. Ini keluarnya ya, masuknya F atau PN plus 1, keluarnya LN atau bottom ya. Ini bagian atas masuk uap V1, keluar uap V1, YV1, HV1 pakai kondensor total, jadinya dikembalikan L0 dan dihasil. Diketahui F-nya ini 100 pon mol per jam, YF-nya 0,4. Umpan masuk pada kondisi uap jenuh. XD-nya ini 0,9. Terus 80% NH3 masuk, terambil sebagai distilat. Ya. Lalu ditanya berapa jumlah plate kritis, berapa refluksnya, berapa beban kondensor. Bila umpannya 0,2, dapatkah menara ini dipakai? Gitu ya.
Sekarang kita coba cari neraca massanya. Tadi diketahui neraca mol ya, kita untuk metode Poncon-Safaris ini harus memakai fraksi massa, ya, tidak bisa memakai fraksi mol. Ingat, metode Poncon-Safaris hanya bisa digambarkan dalam fraksi massa. Ya, itu syarat yang harus Anda pegang. Metode Poncon-Safaris harus digambarkan dalam fraksi massa. Berarti F-nya tadi 100 mol. Ya. Berapa massanya, Bu? Ini YF-nya 0,4 fraksi mol. 0,4 dikalikan 100 dikali BM-nya amonia, terus 0,6 dikalikan 100 kali BM-nya H2O menjadi 1760 Lb per jam. Jadi yang uap tadi 100 mol per jam menjadi 170 1760 Lb per jam. XD-nya 0,9. Ya, coba kalau dalam fraksi massa, ini kan fraksi mol. 0,9 kali 17 kali 100 dibagi 0,9 kali 17 kali 100 ditambah 0,1 kali 18 kali 100. Tetap 0,9. Mungkin 0,9 koma komanya kecil. Ya. XD. YF-nya 0,4 menjadi 0,39 fraksi massa. Nah, baru kita neraca bahan. F, B plus D, FYF, BXB, neraca massa dan neraca komponen. Dipadu, masukkan. 0,85 dari FYF, ini dari amonia. Ya. Persamaannya kan ada 1, neraca massa, neraca komponen, dan tadi ada constraint yang diberikan tadi, constraint yang diberikan. 85% dari amonia masuk, gitu kan, berada di distilat. Amonia masuk kan FYF. 85%-nya berada di DXD, distilat. Nah, dicari nih. Masukkan data yang sudah diketahui, akhirnya didapat D, B, XB. Ya, D-nya 648, B-nya 1111, XB-nya 0,09. Tidak 0,1 ya, tapi 0,09. Lalu gambar titik-titik terminal XF, XD, XB didapat jarak. Nah, ini cara gambarnya. Kita buat koordinat dulu. Y dari 0 sampai 1. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ini sampai 1. X juga. Ya. Nah, ini kalau lurang langsung saya suruh praktek gambar. Saya akan keliling, Anda bisa gambar enggak? Ya. Saya akan keliling. Saya cek satu persatu bisa. Saya tadi pengen luring. Nanti yang software luring aja supaya saya ada di sana menungguin Mas Dani untuk mengoperasikan software. Jadi adik-adik bisa bawa laptop, atau kalau yang belum punya laptopnya tidak harus satu bawa satu bisa dipakai berdua atau bertiga nanti kelompok dan diajari, ya. Nah, ini digambar dulu di bawah 0 sampai 1, 0 sampai 1.
Terus tarik diagonal, berarti 1, 1, 1. Kalau Anda gambarnya yang ini lebih panjang, misalnya begini, yang sini 1, 0,1 gitu, yang sini sekotak, ya, yang sini 0,1. Maka titik ini di sini, ya, jadi diagonalnya ngikutin, akan mirip. Tapi kalau ini skalanya sama, diagonalnya ya lurus. Sini 1, tarik. Berat. Ini gambar dulu. Diagonal. Oke. Setelah itu titik-titik data ini tadi, data di atas ini digambar. Posisi. Gambar ya. Ada yang kasih. Ya. Ini 0 dengan 0 ya. Ini data ini X ini versus ini, X ini di sini ya. Ini digambar masing-masing. Dapat titik-titik. Lalu ada gambar. Ini dapat titik-titik kan itu. Dapat titik-titik lalu saya gambar. Ini dapat kurva setunggal. Ya. Nah, nah setelah itu akhirnya bikin kasih jarak 2 data. Nah, syaratnya ini XY skala itu harus sama dengan yang bawah ini. Ya. Jadi skala yang gambar ini harus sama skala ini. Bawahnya. Atasnya beda karena ini entalpi. Entalpinya kita lihat di datanya. Paling gede entalpinya berapa? 1180. Ya kan? Nah, berarti kita membuat entalpi sampai demikian. 100, 200, 200, ini sampai ya gede lah. Harusnya 1200 sudah cukup ya. Tapi ini bisa. Sudah saya gambar amonia itu HV versus Y. Karena dihitung apa tadi? HV-nya dari kapasitas panas. Nah, ini digambar antara Y ini dengan HV. Jadi ini dengan ini. Nanti gambar ini dengan ini. Ya, gambar ini. HV versus Y, HL versus Y. Maka ini garis yang namanya uap jenuh atau saturated vapor. Nah, yang HL versus Y ini akan mendapat garis cair jenuh atau saturated liquid. Nah, gampang. Kalau di atas garis ini itu uap lewat jenuh, di garis ini uap jenuh, di antara ini campuran cair jenuh dan uap jenuh, di garis bawah ini cair jenuh, di bawahnya lagi cair. Sampai ini semua. Bisa gambar adik-adik grafik ini? Saya tanya, bisa menggambar adik-adik? Halo? Bisa ya? Bisa. Ini kebetulan untuk mata kuliah termo
dan mata kuliah TPD ini aplikasi. Sesudah UTS itu aplikasi dan Ibu biasanya keras. Ya. Kalau bisa katakan bisa, kalau belum bisa katakan belum bisa. Karena adik-adik ini digunakan untuk kerja nanti. Ya, adik-adik coba lihat. Tidak, kalau kerja nggak gunakan pakai. Jadi memang kita pakai Unisim, pakai gitu. Tapi saat sedon akan mulai lagi running, itu mesti kita perhitungkan secara manual dulu. Terbukti di control room itu pasti ada papan tulis yang istilahnya kertas milimeter global. Ini untuk orek-orek. Karena nggak bisa kita langsung pakai HSS, kita tembak angka, langsung kita praktekkan di lapangan, meledak semua. Ya, jadi kita secara konseptual dipindahkan ke HSS software, baru running pun ada uji coba, maka setelah shutdown itu diberi waktu 1 bulan untuk running up. Ya, untuk speed up. Maka ketika Anda menghitung jam kerja di pabrik itu 360 hari, kapasitasnya tidak dibagi 360 hari, tapi dibagi 330 hari. Karena yang 1 bulan itu proses tidak jalan, kita running aja startup 1 bulan. Jadi startup dari model Skylab gini, pindah ke HSS, pindah di running sampai terjadi yang kita inginkan, gitu ya. Nah, setelah ini baru kita akan gambar garis operasi. Ini baru persyaratan kurvonya ya. Ada kurvo setimbang, ada diagonal, ada kurvo cair jenuh, ada kurvo uap jenuh, gitu ya. Lalu saya tarik ke sini. Tadi saya kan punya ini, titik D itu berada cair jenuh. Titik D distilakan cair jenuh. Karena kondensornya total, tadi XD, XL0, YV1 sama. Ya. Jadi titik D dan titik L0 ini akan sama-sama di cair jenuh dan komposisinya sama. Ya kan? Tadi kan dari akumulator dibagi L0 dibagi D karena kondensornya total. Rasanya XL0 sama dengan XD. Jadi kalau D 0,9, L 0,9. Ya. Berarti kondisinya sama-sama cair jenuh. Ya. Keluar ini kan D ini cair jenuh. Kalau yang masuk uap jenuh. Yang keluar ini cair jenuh. Kita gambar titik D. Ini cair jenuh di sini D. Karena cair jenuh dengan kadar 0,9. Ya, kadarnya 0,9. Ini pun sama dengan XL0. Ini sama dengan L0. Ya. Lalu V1 itu kan tadi sama. XD sama dengan XL0 sama dengan YV1. Berarti YV1 juga 0,9. Tetapi fasanya adalah uap jenuh. Maka V1-nya di sini. 0,9 uap jenuh. Lalu F-nya itu fasanya uap jenuh. Kadarnya 40%. Ini cari. 40% uap jenuh.
Lalu bottomnya 0,09. 0,9 bottom itu cair jenuh. Ketemu. Nah, titik-titik ini digambar dulu. Paham adik titik ini? Paham adik-adik menggambar titik ini dan artinya, gitu? Paham? Halo? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Silakan adik-adik. Silakan. Untuk apa? Koneksi di adik jelek atau koneksi gimana ya Bu? Saya keluar Zoom. jaringan saya halo yang tanya tadi siapa Mbak siapa? Saya Bu. Ini suara luarnya masuk ya. Jaringannya tadi terputus Bu. Pertanyaannya yang menentukan ini titik-titik ini kan ada di istilah titik G istilah neraca massa tadi komposisinya kan XD ya komposisinya XD ini diketahui 0,9. Nah yang namanya distilat kan fasenya cair jenuh. Jadi titik D ini di garis cair jenuh, komposisinya 0,9. Ini. Karena kondensornya itu total, berarti XD, XL0 berarti L0 pun juga pada cair jenuh. Jadi cair jenuh pada 0,9. Jadi letak D dan L0 sama. Lalu untuk V1 itu adalah kondisi uap, kan? Uap jenuh yang mau masuk kondensor. Kadarnya juga 0,9 karena kondensor total. Jadi uap jenuh 0,9. Ya, karena XD, XL0, YV1 ini sama. Ya. Lalu untuk titik B tadi diketahui 0,09 fasanya cair jenuh kan? Nah, karena keluar dari kondensor. Ini 0,09 titik B di cair jenuh. Nah, yang umpan itu 0,4 fasenya uap jenuh. Diketahui tadi umpan. Ya, umpan ini diketahui. Oke, udah? Sudah jelas. Nah, sekarang kita turun, lihat ini. Tarik garis. V1 L0 sama dengan delta. Berarti kalau saya garis L0 dengan delta gambar kan bisa begini. Nah, di sini V1, di sini L0, terus di sini B. Ya kan? Nah, lalu saya tarik. Ini dapat sampai sini. Ya, saya harus jadi sudah seperti ini. Nah, sekarang ini sudah siap.
menggambarkan gambar itu seperti ini. Karena tahu saya harus ini berkesinambungan, saya harus tahu aku cari apa, cari Facebook ya. Ini kali-kali satu berarti ini satu, ini dari bawah B2, ini dari atas S1. Berarti kalau saya ini satunya di sini. Ini bisa saya buat namanya bisa saja dengan cara namanya dari Facebook ditarik ke semua. Ditarik ya, ditarik ini dari satu tarik ke diagonal, tertarik memotong posisinya, tarik lagi ke garis kaitan ya berapa L1 berarti L0 dapat L1. L1 ini berkesinambungan dengan basic. Ini menggambarkan satu plate ya, ini menggambarkan L1 ini plate ya, tapi saya gambarkan keduanya. Saya cari dulu ya, L1 sudah tahu, ini kan L1 ini B2, karena ini B2 meninggalkan berarti B2, ini nanti L2 ini dari B2 ya, karena lanjutnya apa? PNN plus 1 sama dengan LLN plus 7 gimana? Nah, L1 ini berarti akan dapat V2 ya. Dari L1 ini saya tarik ke garis kita, dapatlah V2, memotong uap jenuh ini di V2 ya. Dari L1 tarik ke garis delta, deltanya kan tadi sudah ada ini garis delta, memotong uap jenuh ini V2 ya. Dua tarik ke bawah lagi ke diagonal terus timbang, naik lagi ke cair jenuh dapat L2. L1 V2 timbang, inilah plate V2. Menggambarkan ketiga, L2 tarik lagi ke delta, dapat di sini pas F ya, ini harusnya V3 gitu.
ini saya contohkan dua itu, karena kalau plate-nya keluar sini, yang namanya enriching itu kan di atas umpan, jadi hanya ada di sebelah kanan umpan, di sisi sini aja enriching. Kalau di sisi sini, kiri ini stripping. Karena ini soalnya enriching, maka hanya di sisi ini. Jadi, plate-nya hanya dua. Ya. H delta dibaca sekian. Refluknya L0 per D. Ini tadi rumus ya. Berarti refluknya ketemu. Ya kan? Refluknya L0 per D atau H delta H1. H1 mana? Ya ini baca ke sana H1. Ini H0, ini H delta. Ya bisa dibaca semua. Ini masukkan angkanya ketemu refluknya. Isinya QC D kali D, karena QC per D itu QC D. QC D sama dengan H delta min H0 plus D. Dicari, dapatlah QC. Lalu untuk pertanyaan C, jika ini, apakah menara distilasi bisa dipakai, maka kita gambar lagi nih. Gambar, tapi F-nya tidak 0,4, tapi 0,2. Apabila jumlah plate-nya lebih banyak, maka menara tadi harus dirombak. Tapi kalau jumlah plate-nya lebih sedikit, maka bisa langsung dipakai. Gitu. Paham adik-adik? Inilah pada seksi enriching. Nah, Ibu ini juga mau menambahkan seksi stripping. Kira-kira pada seksi enriching ini sudah paham belum adik-adik? Halo, sudah paham belum? Pada seksi enriching ini sudah paham belum adik-adik? Halo, Assalamualaikum. Halo adik-adik. Jatuh yuk. Nah, insya Allah paham, Bu. Paham ya. Nah, sekarang saya diputuskan. Apakah mau coba ini dulu, terus baru ditambahi seksi stripping, atau sekarang saya tambahi stripping, nanti langsung tugas. Gimana? Memang waktunya masih banyak. Gimana adik-adik? Ya ini untuk hari Selasa itu saya nggak mau ditawar lagi luring ya. Selasa luring ya. Baik, Bu. Luring supaya saya bisa lihat adik-adik bisa gambar nggak. Nah. Jadi Selasa itu stripping, kalau ini mau dicoba dulu, seksi stripping, terus total, menara distilasi atas bawah total, ya, terus reflux minimum, reflux maksimum, ya. Tapi besok itu pas 2 SKS ya sebetulnya yang 3 SKS ini, ya, atau Selasa dan ini luring semua aja, ya. Iya, Bu. Atau enaknya gimana, Mbak? Apa ini saya beri stripping? Kalau saya pingnya sampai yang ini dulu, Bu. Ini dicoba dulu ya.
Supaya saya tahu Anda mencoba atau tidak, tolong ini dicoba, Anda gambarnya, lalu kirim ke saya paling lambat, kan hari Selasa ya, Minggu malam harus sudah terkirim. Ya, Minggu malam, nanti di GCR aja. Di GCR saya siapkan, ya, saya buatkan GCR, nanti Minggu malam dikumpulkan, ya, paling lambat Minggu malam kumpulkan duluan, lebih cepat saya koreksi dulu, ya. Jadi ketemu Selasa itu saya sudah tahu adik-adik salah nggak gambarnya, ya. Untuk selanjutnya kita luring dulu. Coba nanti saya hubungi Mas Dani untuk yang software, enak luring atau enak daring, ya. Tapi kemarin, pengalaman tahun kemarin ketika kita daring software, itu ternyata adik-adik itu ngumpul di hotspot. Begitu ada kendala, semua lari ke atas. Kami ngajarnya di ruang sidang pas software. Kita tanya, nah ini kan kerja, dia harus tanya. Nah, mungkin enak di kelas, ya, Anda bawa laptopnya, silakan beramai-ramai diskusi gitu, langsung bertanya di situ, ya. Kalau Anda bekerja terus ditanya, Anda bisa Unisi, Anda bisa HISIS, jaminan Pertamina diterima. Karena kalau nggak bisa software itu nggak akan bisa diterima. Mensyaratkan itu. Ya. Seluruh pabrik petrokimia dan perminyakan pasti mensyaratkan HISIS. Anda harus bisa Unisi. Oke, adik-adik yang semangat boleh, karena ini baru awal, silahkan Anda mencoba gambar dulu, kirim paling lambat hari Minggu, ya. Terus untuk kuliah Selasa, Rabu, minggu depan itu saya minta luring. Semoga Ibu sehat, ya, bisa kuliah luring, ya. Oke, saya tutup kuliah sekarang, meskipun jamnya masih banyak, ini masih hampir 1 jam, ya, karena memang target saya ini sampai stripping. Permisi, Bu. Ah? Untuk materinya ini di-share pada nggak ya? Baru mau saya share. Tadinya kita mau luring kan, jadi belum saya masukkan sepada kan. Tapi mendadak ada beberapa yang nggak bisa. Sebetulnya ada alatnya sih, sudah di jurusan. Kalau saya ngajar luring, itu yang daring tetap bisa ngikuti, ya. Ada alatnya, sudah diberikan Mas Adit, jadi saya bisa 2 device gitu. Saya angkat yang luring, yang daring tetap bisa ngikuti. Seperti seminar pendadaran sekarang gitu. Misal ada yang isoma, kayak kemarin seminar dengan buses isoma, saya yang luring di sini dengan mahasiswanya, buses bisa mengikuti daring. Pendadaran juga kayak gitu, ya. Nah, itu untuk merekani alat itu kita beli karena untuk supaya yang isoma itu nggak mengganggu, gitu ya. Ya, sebetulnya tadi bisa seperti itu. Cuman karena dadaan tiba-tiba saya sudah mantep luring, sudah ke kampus, sudah nata di ruang kelas, tiba-tiba ada beberapa yang WA, Bu, saya nggak bisa daring karena saya sakit, Bu, ini. Wah, saya salah karena jadwal kita memang daring. Ya. Tapi kalau jadwal kita luring nggak bisa ditawar loh ya, kita memang harus luring. Ya, saya kira itu adik-adik. Ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Bisa saya akhiri? Baik, Bu. Ya, saya akhiri. Ini nanti saya share di
kepada ini sekaligus langsung. Ini kita masih 1 jam, silakan adik-adik bisa mengerjakan dulu juga bisa ya, 1 jam, atau nanti malam mengerjakan ini dibaca dulu, dimengerti dulu. Nanti sesudahnya cepat ya, sebenarnya kita kan berjalan cepat. Apalagi yang ekstraksi itu kan 3 dimensi, kita harus paham banget gitu ya, dengan grafik-grafik ini. Baik, adik-adik, saya akhiri pertemuan kita siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Bu. sama-sama, Rasa.